Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ba'da. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita masih bisa menghadiri undangan dari pengurus kelompok tani Mekarjaya yang insyaallah acara kita yaitu pembentukan kelompok tani Mekarjaya Dusun 3 Bencapuru Permai Desa Kubang Jaya. Seiring dengan itu selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua sambutan oleh ketua kelompok tani Mekarjaya. Tapi insya Allah kita tetap koordinasi Pak Ketua. Kalaupun ada nanti rapat-rapat lagi, kami bersedia diundang walaupun tidak terlalu formal. Kita ada Pak PTL WPD, tapi sebagai warga bersama-sama kita nanti kapan pun duduk pun ngopi kita di kedai kopi pun kita bicarakan ini. Tapi yang terpenting Pak Ketua, kita tidak putus komunikasi. Karena mungkin nanti kesibukan kita masing-masing terlupakan dari kelompok tani kita ini. Jadi kami berharap tetap kita jalin komunikasi kita, silaturahim kita, sehingga nantinya bagaimana di dalam APBDes kalau memang bisa kita anggarkan. Ini kami sangat bahagia, bangga sekali ini dengan kehadiran bapak-bapak di sini, semangat kita di sini. Bagaimana kita nanti ke depannya di Desa Kubang Jaya ini ada suatu kelompok tani seperti di desa-desa lain itu, Pak. Desa kawasan Kampung Lele, ada Kampung Patin, mungkin kita nanti ada Kampung Belut. Mantap. Nantinya ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, si kampung kita ini walaupun kampung Belut, Belut ini katanya licin, tapi orangnya tidak seperti itu. Ini kan pemeo dari orang dahulu, gitu kan. Tapi kita ini bagaimana kita menghasilkan ini? Karena salah satu bahkan di Merkoyan Damai itu kelurahan Air Dingin, di sana itu banyak. Jadi nanti kita bisa juga sampaikan aspirasi anggota dewan. Karena anggota dewan ini bisa kemana-mana, kalau untuk dana pokirnya. Saling percaya, saling berbagi dalam hal apapun, terbuka dalam pengelolaan kelompok tani. Jadi tidak ada yang kita tutupi antara ketua, pengurus, beserta anggotanya. Terima kasih banyak atas kepada Bapak Kepala Desa yang dengan semangat memberi aspirasi pada kita semua. Semoga dengan semangat beliau kita juga lebih semangat lagi. Amin. Amin. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Ketua BPD Kubang Jaya pada Bapak Agus Dahlan, kami silakan. Sambil persilakan Pak untuk minum kopinya Bapak. Hari dingin ya Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kubang Jaya, Bapak Provinsi, Bapak PPL, Bapak Abdul Jalil, PPL Kecamatan Syahulu, Bapak Ketua, Bapak Ketua, Pak Sulhamdi dari BPD. Pertama sekali syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama-sama pada sore hari ini di aula MBA kita ini dalam rangka temu bicara dengan PPL kita, yaitu PPL Kecamatan Syahulu, Bapak Abdul Jalil yang sudah hadir bersama kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beda semua. Dulu pakai itu. Pasti di sana. Itu ya. Oke. Jadi disampaikan
mungkin juga bisa garap di desa Kembangnya ini. Kami dari BPD mendampingi beliau sebagai wakil bapak-bapak dan ibu-ibu sedesa ini di Desa Kubang Jaya. Jadi kita ada 9 orang di sana sebagai perwakilan masyarakat Kubang Jaya, dan dari Dusun 3 ini ada Pak Zulhamdi dan Pak Jumaidi serta Bu Yuhaita dari Keterwakilan Perempuan. Nah, semoga saja nanti usaha kita ini berhasil, hendaknya seperti yang ada di tempat lain seperti digambarkan oleh Bapak Kepala Desa tadi, berusaha kepada kelompok tani Mekarjaya RW 01 Dusun 3 Bencakuru Permai Desa Kubang Jaya. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Pak Ketua BPD Kubang Jaya telah memberikan semangat desa kepada kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kita minta pengarahan dari Bapak PPL Kecamatan Syahulu akan disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Jalil. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan aturan-aturan dalam pembentukan kelompok tani, kemudian untuk juga pembinaan secara teknis. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu di aula atau di SDA KPB 1 Desa Kubang Jaya. Selamat, selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kubang Jaya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Kubang Jaya, yang saya hormati sekarang ini sudah ada nama kelompok Mekar Jaya. Kemudian yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan aturan dan teknis dalam pembentukan kelompok tani. Tapi di sini saya melihat ya kelompok tani ini sudah terbentuk. Artinya nih kelompok taninya sudah profesional. Dan di sini tadi sudah diterangkan panjang lebar persoalan masalah kelompok tani, baik fungsi, kemudian ada masalah anggaran, kemudian teknik budidaya, pemasaran, dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kepala Desa dan Bapak Ketua BPD. Jadi sini saya ambil singkatnya saja. Jadi kita di sini hanya menjelaskan pertama teknis atau tata cara pembentukan kelompok tani. Seharusnya kelompok tani itu kan dibentuk dasarnya adalah musyawarah terlebih dahulu dan dihadiri oleh Penyeluruh dan Pak Kades serta perangkat yang lainnya. Tetapi ini sudah terbentuk, maka di dalam undangan itu saya juga ya berarti tidak jadi masalah. Kita hanya menyempurnakan. Sudah terbentuk kelompok taninya Mekar Jaya. Nah, di sini kita hanya tinggal menyempurnakannya. Jadi dilengkapinya di situ dalam pembentukan berita acara kelompok tani itu, yang pertama itu harus ada daftar hadirnya. Nah, saya melihat tadi atas penjelasan dari ketua yang sudah terbentuk berita acaranya itu. Sudah terbentuk berita acaranya itu dan sudah terbentuk kelompok taninya. Berarti kan sudah melalui rapat musyawarah pembentukan kelompok tani dari mulai daftar hadir musyawarah
pembentukan kelompok taninya, kemudian sampai pembentukan pengurus kelompok tani, kemudian pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, kemudian dari seksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, ini saya lihat sudah sempurna. Jadi di sini kita tinggal menambahkan bahwasanya untuk mendapatkan apa yang diterangkan tadi oleh Bapak Kepala Desa dalam bentuk bantuan-bantuan, dan saya menambahkan juga bantuan dari bentuk selain dari dana desa juga atau dana pokir juga, mungkin dana-dana dari pusat untuk kegiatan ketahanan pangan kelompok tani ini sangat banyak. Kita bagaimana cara membuat proposalnya, kemudian hubungan kita seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Kades itu, memang kita adalah harus mempunyai relasi atau hubungan dengan anggota dewan karena mereka lah yang punya peran. Kalau saya sebagai tenaga teknis ini hanya bagaimana membina kelompok tani ini supaya bisa mendapatkan produksi yang lebih tinggi. Artinya produksi itu yang dari 1 ton menjadi 2 ton. Nah, itu kita bina secara teknis budidaya. Walaupun kita di sini harus mampu dari segala setelah ini dibentuk lagi menjadi gaboktan yang kooperatif, sehingga untuk mendapatkan anggaran-anggaran yang lebih besar itu bisa dibayar oleh negara. Jadi nanti kita kelompok tani ini agar bisa berkembang. Tetapi bukan hal yang mudah. Tani ini itu ikutan mulia sangat sulit untuk bertahan. Kita kasih contoh teknik daripada budidaya. Nah, itu kita harus, tanaman ini harus kita cintai, harus kita sayangi, seolah-olah kita bisa berkomunikasi. Apa maunya, apa penyakitnya, apa hamanya. Kita memang kalau sudah memandang pasti akan tahu, baik budidaya tanaman, peternakan, perikanan. Kalau kita memang sudah selalu berkomunikasi atau dekat, pasti kita tahu apa kemauan daripada budidaya itu, daripada tanaman itu, atau daripada ternaknya itu. Nah, kemudian di sini ini kelompoknya tadi disebut kepada Pak Ketua Kelompok Tani Mekarjaya ini sekitar 50 orang. Nah, jadi menurut analisa saya itu kalau dia satu kelompok 50 orang ini kan akan ribet dalam mengkoordinasi, mengontrol kegiatan-kegiatan. Nah, sebaiknya kelompok tani itu paling minimal itu 15 sampai 25. Nah, jadi agar bisa mudah terkontrol. Kemudian di dalam membuat proposal untuk mencari bantuan kan rugi kalau kita hanya satu kelompok. Nah, tetapi tadi kalau memang sudah berkembang dibentuklah satu gaboktan. Jadi gaboktan itu terdiri dari beberapa kelompok. Nah, setelah ini kalau memang usahanya ini meningkat, ya kita untuk mencari anggaran dalam bentuk bantuan dari mulai kabupaten, provinsi sampai pusat. Kalau sudah kita memang berkembang dan memiliki badan hukum, itu tidak sulit. Apalagi kita sudah ada pendekatan baik dari desa kemudian dari anggota dewan. Nah, kemudian yang paling pentingnya ini kelompok ini harus terdaftar di data informasi penyuluhan, atau dikenal dengan data Simlu. Nah, data Simlu ini akan terkonek dia dengan pusat. Jadi segala sesuatunya kalau ini tidak terkonek dengan pusat, dia tidak akan realisasi. Nah, jadi setelah ini pembentukan kelompok taninya ini tadi saya lihat sudah sempurna, tapi saya belum melihat. Ya, belum melihat. Dan ini berarti kita tinggal menandatangani aja. Menandatangani penyuluh, pihak kepala desa, kemudian pihak koordinator, pihak camat. Nah, setelah ini kita tandatangani semua, nanti kembalikan kepada saya lagi. Jadi saya menginput data informasi penyuluhan ini ke pusat, ke data Simlu. Nah, jadi ketika Bapak mengajukan permohonan baik dana desa maupun dana apapun yang rutinitas itu memang harus terkonek dia.
Nah, kemudian yang kedua itu bahwasanya ini harus ada NIK, nomor induk KTP. Walaupun dia tidak di daerah sini, Kubang Jaya dan sebagainya, menurut analisa saya tidak jadi persoalan karena kelompok tani itu tidak bisa dia menjadi dua kelompok. Misalnya kelompok si A ikut kelompok bapak, si A ikut kelompok si B. Nah itu tidak bisa, jadi tidak menjadi persoalan walaupun dia daerah mana berkumpul, dia mau ingin berkumpul, bergabung dengan kelompok tani, ingin berusaha untuk meningkatkan pendapatannya. Nah, jadi tidak ada masalah. Itu yang penting disiapkan NIK-nya, NIK atau fotokopi KTP disiapkan. Yang kedua itu memang haruslah ini dipecah, ya dipecah. Jadi kita berharap bapak-bapak ini, pengurus, ketua ini, saya lihat sudah memahami tentang fungsi daripada kelompok tani. Jadi di antara kelompok tani ini kita bersikaplah saling kerjasama, saling menguntungkan. Jangan mansur, ya. Jadi inilah yang menyebabkan satu persoalan. Jadi nggak ada gunanya. Jadi ibaratnya manusia itu tidak sama, tetapi tidak ada gunanya. Saya rasa sifat-sifat seperti itu kita buang. Kita bersama kita bisa. Itu intinya. Nah, jadi kemudian untuk selanjutnya tadi diceritakan tentang budidaya belut air bersih. Nah di sini kalau kita secara teknis baik teknis budidaya, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Nah ini juga harus kita analisa. Apakah analisa biaya itu menguntungkan di teknis budidaya air bersih dengan teknis budidaya yang sesungguhnya? Nah itu perlu analisa. Kalau memang dia lebih menguntungkan secara ekonomi teknis budidaya air bersih, ya alhamdulillah karena bendanya dapat dilihat. Tetapi kalau teknis secara seperti habitatnya itu tentu kita tidak bisa lihat. Nah, tetapi kita perlu analisanya. Dan kalau analisa daripada budidaya seperti habitatnya, ini biaya operasional sangat kecil. Mungkin kalau teknis budidaya air bersih mungkin dia akan konsumsi yang bahan jadi. Jadi kalau kita secara teknis, kalau kita mengandalkan semua bahan itu beli, secara analisa nanti hasil usahanya, ya tahu analisa pasar ini kadang barang banyak atau barang meledak harga turun. Tahu banyak sekarang ini petani yang ada di Kupang ini, saya rasa kasihan sebenarnya, saya menangis juga. Pertama biaya operasional kayak pupuk, obat-obatan itu terlalu mahal. Apalagi diikuti oleh Covid kemarin itu kan, harga pupuk yang seperti NPK aja sampai mencapai 1 juta atau 1.200.000. Nah ini tidak lagi sesuai dengan analisa usaha petani tanaman pangan hortikultura, ya. Jadi tidak lagi. Jadi untuk kita bisa agak membantu, maka kita siapkan juga nanti kita buat RDKK. Kita manfaatkanlah pupuk-pupuk subsidi bagi anggota petani yang memang melaksanakan kegiatan petaninya. Nah itu harganya sangat jauh. Contoh NPK Poska mungkin di kawasan harga tebus sekarang mungkin di kawasan 175. Ya, sementara harga pupuk NPK bebas itu hampir 1 jutaan. Nah jadi nggak bisa terkejar kalau kita mengandalkan daripada pupuk non subsidi. Nah, itu. Nah dari saya ini seperti saya jelaskan, untuk selanjutnya nanti setelah ini pembentukan kelompok tani ini sudah disempurnakan dan datanya sudah lengkap, sudah ditandatangani oleh penyuluh Pak Kades, kemudian oleh koordinator atasan saya, kemudian oleh Pak Camat. Nah kita meminta piagam kepada Pak Kades, ya, wali, yaitu piagam pengukuhan. Nah jadi kita minta piagam pengukuhan supaya diakui lebih sempurna.
Nah, kemudian setelah ini baru kita nanti masukkan data Sindu. Nah, setelah itu kita buatlah ini harus masuk proposal untuk anggaran 2023. Termasuk mungkin dari dana desa juga, yaitu mungkin Bapak dengan Pak Kades ada pendekatan. Kalau saya hanya membantu bagaimana membuat suatu proposal, kemudian analisa kegiatan secara teknis agar anggaran yang dibutuhkan itu sesuai dengan dana yang kita minta. Semoga nanti Pak Kades dari dana desa yang mungkin sepengetahuan saya, kami dulu rapat-rapat dari sekda segala macam itu mungkin ada 20% dialokasikan membantunya kan. Nah, itu tergantung kepada bapak-bapak berkomunikasi dengan Pak Kades. Saya hanya memfasilitasi bagaimana teknis membuat proposalnya dan apa usaha yang mau dibuat, dan kita membantu analisa usahanya sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Nah, kalau tidak sesuai nanti juga kan bermasalah karena pasti ada pemeriksaan dari inspektorat. Jadi seperti itu sepengetahuan saya. Kita hanya bagaimana kelompok tani ini jangan terjebak kepada persoalan hukum hanya karena rupiah-rupiah kecil. Nah, kita hanya di sini bagaimana membantu petani ini bisa meningkatkan pendapatannya agar bisa menambah sejahtera. Itu secara teknisnya. Nah, kemudian kita juga membantu bantuan-bantuan yang harus kita usulkan. Nah, kita namanya bantuan itu tidak bisa serta-merta hari ini kita minta, hari ini ada. Nah, ini apa harus bisa dimengerti dan dimaklumi. Nah, dan ini perjuangan itu sangat ketat. Kelompok taninya itu banyak, sementara alokasinya itu kecil. Tetapi kalau memang tadi saya lihat saya dengar tadi bahwasanya kelompok tani ini ada memiliki lahan 5 hektar. Nah, ini ya di tengah kota ini sangat alhamdulillah. Kita bangga, ada kegiatan, ada tempat nongkrong saya. Jadi kalau tidak ada lahannya, tidak ada kegiatan, kita juga bingung. Nah, jadi dan kita juga siap 24 jam, insya Allah. Asal kita ditelepon ketika tidak ada halangan yang sangat krusial, insya Allah kita datang. Jadi untuk bantuan-bantuan dinas itu yang rutinitas untuk kegiatan pertanian itu pajalin, padi, jagung, kedelai. Nah, itu kapan saja mau berapa jumlahnya kita bisa kejar-kejaran. Artinya saya bisa membantu sampai ke pusat, ini yang wajib dapat. Tetapi memang harus dilaksanakan. Nah, dalam bentuk bantuan ini kan tentu pasti pemeriksaannya ketat. Perintah atau dia itu memang harus masuk ini di akhir bulan Juni. Kita upayakan barangnya seperti itu, tetapi kalau juga tidak terkejar mungkin lewat tahun ini juga tidak masalah. Nanti kalau bisa kita secepatnya. Jadi apa yang menjadi hati keinginan dari para pemilik itu karena kegiatan tujuannya untuk memberikan kegiatan yang tujuannya untuk menambahkan pendapatan tadi atau kolam dalam air misalnya. Jadi kalau kita menginginkan bantuan yang harus berhasil, jadi hanya sampai di sini saja. Nanti saya kurang jelas kira-kira yang ditanyakan, kemudian kira disiapkan berkasnya agar terdaftar. Karena untuk menyiapkan berkas ini bukan hal yang mudah juga. Kadang persoalannya waktu kesana kemari gak sempat, nanti nyari Pak Kades lagi luar kota, nanti dari Pak Camat lagi luar kota. Sementara kita memang data ini harus masuk ke data informasi penyuluhan, artinya data itu terkonek di pusat. Sampai di sini apa yang kurang jelas nanti silakan dipertanyakan dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kebutuhan kelompok. Kita buat analisa, contoh jagung. Jagung itu per hektar katakan kita buat analisanya secara teknologi budidaya katakan 6 sak sampai panen per
70 hari per 2 bulan. Kita katakanlah 6 tak. Kita bisa aja tingkatkan, ya kan? Saya tingkatkan misalnya menjadi 12 tak. Nah, tetapi ini fungsi dan perannya hanya untuk pertanian. Nah, tadi ini khusus untuk jagung, tapi jagung itu kita nggak nanam jagung saat ini belum panen. Ya Bapak gunakanlah untuk tanaman yang lain di sekitar yang memang itu kegiatan pertanian Bapak. Nggak mungkin ini harus jagung, kita harus jagung, lantas tanaman Bapak nggak boleh pupuk itu, nanti ada yang ngadu, nanti di penjara katanya seperti itu. Jadi tergantung teknis kita. Cuman kalau dapat pupuk subsidi ini tidak bisa dijual kepada pihak yang tidak menggunakan. Contohnya keluar daripada desa saja, kita Kubang Jaya, karena ini beli 170 pada harga tebus ya Pak, itu belum nanti anggota kelompok ribu juga, cuma harga tebus besar, tetapi kan kita butuh operasional, butuh sewa mobil, butuh bongkar muat, butuh SPSI dan lain sebagainya, tentu ada. Nah, tinggal musyawarah dengan kelompoknya lagi, operasional itu bagaimana untuk bisa meringankan petani. Nah, tetapi kalau ini kita tahu beli pupuk itu cuma katakan 170.000, lantas di luar udah bayar 500.000, pasti kan hati itu mau tergugah, tetapi resikonya ya kalau memang siap dengan risiko ya ibaratnya ya sebelumlah masuk hotel Prodio tentu kan dipanggil polisi, panggil jaksa, panggil ini kan jantung itu kan gak nyaman, hanya karena uang-uang kecil. Kalau bisa kita dapatkan itu, kita manfaatkanlah untuk kita sendiri. Kalau bisa dimanfaatkan itu kebutuhan kita sendiri. Nah, untuk mendapatkan itu insya Allah selagi saya yang masih membina di sini, usulan Bapak itu akan saya kejar. Insya Allah selama ini mereka tidak akan berani karena saya beda. Kalau memang itu haknya masyarakat, pastikan. Nah, bukan untuk saya hanya sebagai petugas yang memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang memang harus saya kerjakan. Dan saya tidak ingin juga dibeli ini. Memang kita kan sudah ada gaji kita. Memang tugas kita itulah kewajiban kita. Hanya itu yang jadi tadi pertanyaan Bapak tidak sulit. Yang penting kita cepatkan masukkan RDKK-nya. Nah, ini kita juga bisa masuk setelah ini nanti masuk data Simluk untuk 2023 ini kita cepat kita masukkan agar di 2023 sudah bisa dialokasikan. Nanti saya yang ngejar untuk jatah Bapak berapa ton, berapa hektar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tidak ada masalah Pak. Yang kalau Bapak bilang sulit, Bapak mungkin nggak tepat sasaran kepada siapa yang membantu mengurusnya Pak. Demikian. Terima kasih. Beli ke toko yang ditunjuk dalam hal ini dengan membawa surat keterangan bahwasanya saya ini anggota kelompok tani atau apapun, membeli di toko yang sudah ditunjuk pupuk bersubsidi itu Pak, atau distribusinya langsung ke kita di kelompok tani. Itu nanti saya bisa ngaturkan Pak. Biasanya pertama itu kalau memang sudah ada alokasi pupuk subsidi yang turun, jatah ini untuk Kubang Jaya misalnya. Untuk Kubang Jaya ini untuk termin pertama ada katakan 50 ton. Nanti kita pertanyakan di sini ada berapa kelompok sesuai dengan kebutuhannya. Kita bagilah. Tapi kalau mereka ini juga yang lainnya nggak punya uang untuk nebusnya itu, ya kita ambillah dulu, simpanlah di gudang Bapak untuk orang ini mungkin ketika nanti ada uang bisa menebusnya. Nah, kalau itu dibagi merata oleh pengecernya. Nah, kalau sebelumnya ini kita kan sudah ada kartu tani sebagian, tetapi kartu tani ini saat sekarang ini belum itu berfungsi. Nanti kalau memang sudah berfungsi, mengambilnya itu langsung ke pengecer dengan kartu taninya. Nah, atau bisa juga ketua yang mengambil dari pengecer langsung di stok di gudang kelompok, kemudian ketua mendistribusikan kepada anggota. Nah, jadi yang menjadi persoalan itu hanya bagi saya itu ketika barang turun petani nggak punya uang Pak. Nah, ini yang menjadi persoalan. Akhirnya ya kerja kita sia-sia aja. Ya pengecer itu tidak dibolehkan untuk menimbun barang.
nanti kena penjara dia. Iya. Jadi tetap kita sampaikan, petani, bapak, ibu, barang sudah turun diambil atau tidak. Kalau tidak, tentu saya sampaikan ke pengecer. Kalau tidak, dia tidak ambil, tidak uang. Ya terserahlah kalau dia mau jual kan. Yang penting sama pengecer itu kita sampaikan kepada anggota bahwa barang yang dibutuhkan sudah tersedia. Jadi tidak ada masalah, Pak. Hanya yang masalah ketika ada petani itu nggak punya uang. Nah itu. Terima kasih, Pak. Ya, karena gini Pak PPR, kalau distribusinya ke kita kewalahan lah. Kita kelompok tani tidak punya gudang juga kan. Nah itu kesulitan. Kemudian yang kedua Pak, masalah kelompok kartu tani tadi Pak. Apakah kami nanti akan didapat itu kartu taninya Pak? Ya, terima kasih. Masalah kartu tani ini nanti kita lihat perintah daripada pusat dulu, Pak. Yang kalau sekarang ini yang kayaknya yang sudah difungsikan itu kota. Kota itu memang sudah pakai kartu tani. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan KTP ya Pak ya. Oh, sama surat keterangan nggak perlu Pak. Kalau nggak perlu yang penting yang kita usulkan buat RDKK, petani Mekar Jaya ini anggotanya tertera di data RDKK dan terdaftar di pengecer dan distributor sudah. Oh gitu. Nggak ada masalah. Yang penting siapkan fotokopi KTP-nya. Iya. Nah itu biasanya kalau untuk yang petani itu per triwulan dia, misalnya per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali. Nah kita buat analisa kebutuhan setahun. Misalnya kalau jagung habis tuh kita tanam setahun bisa berapa kali biasa Bapak? 4 kali. Nah kalau 4 kali kita buat analisanya berarti satu periode Bapak 6 sak 6 sak kali 4 24 sak. Nah itulah jatah Bapak untuk setahun. Tapi turunnya pupuk itu tidak sekaligus, mungkin 3 bulan pertama mungkin baru 15% atau 20% terrealisasi oleh pengecer. Nah itulah kita minta bagi jatah. Dan di 20% itu pengecer ini kita bagi juga wilayah. Misalnya satu pengecer itu 4 desa, maka dia harus membagi kepada 4 desa yang ada di kelompok tani itu. Nah itu aja Pak. Jadi tidak ada katanya sulit, kalau memang barangnya ada, nggak ada yang sulit Pak. Yang sulit tadi bahwasanya sudah datang pupuk, uang tidak ada. Terima kasih Pak. Ada Pak Mas? Kemudian ada tambahan Pak. Mungkin sembari berjalan, umpamanya kita di tahun-tahun pertama lah, 1 tahun berjalan. Kalau beberapa teman-teman di Pekanbaru, saya tidak tahu di Kampar, makanya perlu bertanya sama Pak PPR. Mereka itu sebagian yang aktif tercover dengan ini Pak, BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita di Kampar bagaimana Pak? Untuk pupuk Pak? Enggak, untuk anggota BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kesehatan. Sekarang untuk Kampar belum ada Pak. Belum ada ya? Masih semuanya biasa-biasa saja. Oh gitu. Nah masalahnya kan orang kota dia memang kota kayaknya sudah agak ketat sih. Iya. Karena seperti pupuk subsidi juga dia udah pakai kartu tani dia. Iya, kartu tani. BPJS Ketenagakerjaan mereka sudah dapat. Nah kita belum. Jadi kita itu belum ada informasi sampai seperti itu. Biasa-biasa saja. Baiklah, untuk ternak kita buka 2 orang saja karena waktu kita sudah habis. Ya silakan Pak Jajang. Terima kasih Pak. Saya menjawab atas pertanyaan Bapak. Semoga ini bisa menambah pengetahuan juga. Jadi maaf Pak. Jadi kita sebagai tenaga teknis, sebagai penyuluh, memang kita harus menguasai dari seluruh lini teknis budidaya, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Jadi memang kalau di teknologi perikanan itu adalah ranahnya daripada petugas penyuluh perikanan. Tetapi karena teknis budidaya seperti itu kan, insya Allah masih bisa kita cover Pak ya, ilmu pengetahuannya, pengalaman juga masih bisa kita sampaikan. Jadi kalau memang untuk pemanfaatan lahan pekarangan yang sempit itu untuk teknis budidaya ikan belut itu memang sangat berpotensi, sangat baik dan sangat menguntungkan. Masalah teknis budidayanya itu saya rasa ilmunya nggak susah Pak.
Jadi hanya tinggal kita, kalau kita mau pakai drum atau mau pakai bah, yang penting kunci daripada teknik budidaya itu adalah pH, apapun teknisnya. Kalau pertanian kuncinya pH tanahnya harus memang sebaiknya normal, pH 7. Kita di perikanan setidaknya air itu pH-nya normal, pH-nya 7. Baik di teknis apapun. Jadi kunci utama adalah di pH. Nah, jadi untuk selanjutnya tinggal kita teknis lagi, pemberian pakannya, perawatan, dan itu tidak lagi menjadi masalah. Insya Allah ketika nanti kita mengadakan, kita masih bisa berkoordinasi, kita bisa panggil dari teknisnya, Pak. Jadi tidak ada persoalan, yang penting kemauan dari petani itu memang ada dan mau dan bisa, itu tidak menjadi masalah. Pengetahuan sekarang terbuka kok, dari YouTube pun Bapak sudah bisa belajar. Jadi kalau masalah dari teknis secara kedinasan itu kita bisa memanggil dari tim teknis dari Dinas Perikanan. Yang penting kita coba dulu apa yang menjadi hambatan masalah daripada Bapak, nanti kita bantu. Insya Allah kita bantu, Pak. Amin. Nah, demikian Pak. Terima kasih. Ya. Ketua kelompoknya, tentu ketua kelompok lah yang mengatur dari pembelian, dari mulai drumnya, dari mulai seluruh bahannya. Nah, masalah keuangan tentu ranah kelompoknya untuk mengatur anggotanya. Nah, kemudian kalau di sini kita membina teknologi, yang utama adalah swadayanya, Pak. Nah, kalau masalah swadaya tentu biaya sendiri. Bapak nyiapkan tempat, Bapak beli bibit, beli segala macam kebutuhan baik pakan sampai pemasaran. Jadi kalau dari secara teknologinya, apa yang Bapak lakukan itu sudah cukup baik, cukup bagus. Katakan Bapak sukses, tetapi perlu diketahui teknis budidaya apapun, kalau di air itu kuncinya airnya dulu, Pak. Airnya itu harus pH-nya dulu Bapak netralkan. pH-nya harus pH 7 atau minimalnya 6,5. Sehingga di situ ruang udara di dalam air itu cukup. Nah, apalagi kalau Bapak bisa tambahkan aerasi, sirkulasi udara air itu seperti gelembung udara itu cukup, ya lebih bagus lagi. Jadi apapun ceritanya, apapun bentuk usahanya, kalau di peternakan, perikanan, perkebunan, kuncinya di pH. pH itulah yang paling utama, karena unsur apapun kalau kita pH-nya tidak normal, dia hanya sekian persen aja yang bisa diserap oleh tanaman ataupun oleh kebutuhan hewan. Nah, kemudian itu masalah perawatan, itu kalau kita pengen cepat besar, kasihlah makanan yang bergizi. Nanti Bapak kasih makanan yang kurang bergizi atau harga pakan yang lebih murah tetapi kandungan proteinnya tidak ada, apa gunanya, Pak? Betul, Pak. Nah, Betul. kuncinya seperti itu, hanya di pH. Kemudian kita lihat juga sirkulasi airnya itu, apakah dia memang air minta selalu diganti, karena kalau tidak diganti tentu kan bau dia, Pak. Nah, jadi kuncinya rutinitas kita perhatikan dari sisi perawatan. Tapi yang paling utama, walaupun itu Bapak nggak ganti, kan kita menunjuk pH-nya harus netral, Pak. Kalau air yang sudah berbulan atau berhari-hari ada ikannya di dalam itu, tentu air itu kan pH-nya sudah nggak bagus lagi. Nah, tentu Bapak harus ganti dengan pH yang bisa normal. Jadi sehingga di situ akan cukup plankton atau sirkulasi udara di situ cukup, dan intinya hanya apapun budidayanya tetap masuk dulu pH. Nah, terima kasih, Pak. Dan juga ada sistem informasi online SIMU ya, Pak, ya. Jadi kita daftarkan Pak Ketua, dan juga mungkin ini perlu juga kalau untuk selanjutnya pendaftaran ke notaris, mungkin kita lanjutkan ke depannya, tapi yang terpenting dulu nanti kita tunjukkan di desa, sampai kecamatan ya, Pak, ya, Pak Camatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari bantuan-bantuan. Nah, ini kita baru membentuk. Ini baru kita bentuk kelompok tadi, dan pengalaman
Ketua kita Pak Bobo ini mengenai belut, budidaya belut di air tawar. Itu beliau telah belajar atau ada pengalaman di Pekanbaru itu bisa dibudidayakan. Kenapa kita di Kubang tidak bisa? Tapi ini tergantung tadi apa yang disampaikan anggota tadi, Mas Saiful tadi, yang penting itu penjiwaan Pak. Karena pengalaman kita di Kubang ini dulu ada kelompok tani juga di Bantu Sapi. Hanya 2 yang berhasil itu. Nah, yang pertama itu kalau bantuan ini bentuknya kan pipa. Nanti ada laporan pertanggungjawabannya. Nanti dipoto, kayak Mas Saiful ya, itu tidak ada masalah, nanti dipoto. Tapi karena tidak dikasih makan, ini kan masalah juga. Ada 2 itu orang dari itu, salah satunya Pak Erianto. Sapi bantuan 2014 masih ada Pak. Tahun kemarin kalau masih ada lagi itu anaknya bisa dijualnya, dikembangkan lagi. Ini ada satu lagi apa namanya itu, ada juga di sana itu hanya 2. Yang lain itu ya tadi itu mati, ada kena penyakit atau kurang menjiwai, seperti diajak bicara misalnya. Jadi yang terpenting itu Pak, kita ini minat dulu, minat dan keilmuan kita. Ada minat kita dan juga ada keinginan kita. Karena nanti jangan bantuan-bantuan yang kita terima ini kan bantuan dari negara, bukan bantuan dari ketua, bukan bantuan Pak Wali kan. Nanti dapat bantuan dari desa, kan desa bukan Pak Wali kan. Bupati operasi kan tak ada masalah. Tapi kalau bantuan dari kredit bank, ini kan wajib kita bayar kan. Jadi jangan nanti seperti itu. Yang penting itu pola pikir kita. Seperti tadi disampaikan, susah cari pupuk subsidi. Inilah ajang kita berkumpul ini salah satunya. Walaupun mungkin nanti kita kan yang lain budidaya belut, ada yang di bidang pertaniannya. Nanti kita sampaikan ke Pak Menteri. Ini kiranya mudah. Ini kita tidak tahu karena belum ada tempat wadah kita ini berkumpul. Inilah pentingnya ini. Kiranya Pak PPL ini kalau tak ada kerja, kalau tak ada kegiatan, beliau ini bingung juga untuk bikin laporan. Ini. Jadi pupuk subsidi orang Kubang tak perlu sebenarnya. Tapi kemana siapa petaninya? Dari sekarang ini terjawab. Jadi betul-betul Pak PPL ya, bukan hanya di forum ini saja, nanti kita hubungi, kita sampaikan nanti lagi melalui ketua masih untuk pupuk subsidi. Dan juga kepada kita harapkan kami sampaikan ini Pak, kami sekarang di desa ada ketahanan pangan untuk jagung, pasti kami mencari petani jagung dulu. Untuk perikanan kami kelompoknya itu Pak kita bayarkan, tidak kita nunggu pinjaman dari tetangga. Inilah salah satu nanti kelompok tani di bidang perikanan. Kita ini di Kubang ini Pak perumahan. Jadi lokasi kita tuh, lahan kita itu hanya sedikit yang bisa kita manfaatkan. Tapi dengan sedikitnya lahan ini bukan membuat kita bodoh, tapi bagaimana kita pula kita berpikir ini. Inilah saya bangga dengan ketua kita ini Pak. Sebut tangan dulu Pak untuk ketua. Karena 3 tahun yang lalu ini. Kami juga mohon maaf Pak Ketua juga warga di RW 1 ini mungkin karena kesibukan COVID kemarin atau juga mungkin karena kelalaian kami juga baru akhir-akhir ini setelah kita jumpa lagi di sebelum acara 17 Agustus kemarin dengan warga RW 1 ini, Bus 3 ini terbuka lagi Pak. Bagaimana kita sambungkan, kita hubungi Pak PPL, siapa kapan pun siap, malam pun beliau siap. Ini janji di depan kita. Tadi itu lagi dalam rapat dia tanya, kita
nanti laporkan ke kepala dinas kan. Tapi ini apa buktinya? Salah satu sampai jam 6 beliau masih di sini. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan di ijabah Allah Subhanahu wa taala. Dari kota Desa tadi maka berarti sudah acara penutupan Kabupaten Lumajang Jaya di Tiga Aceh. Dengan demikian kami sudah acara kita dan sebagai sebuah acara mengulang pertanyaan kekurangan dan mari kita tutup acara kita ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.